Oke, mulai ya. Bisa belum? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Riasti Cahya Rabbani beserta rekan saya Maryam Fatia, Rafadi Aiman, Reza Amelia juga Zulfikar Sultan dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini akan berdiskusi mengenai paragraf. Umumnya suatu karangan terdiri dari beberapa paragraf. Dalam membuat suatu paragraf, kita tidak bisa sembarangan. Lalu, apa sebenarnya arti paragraf itu dan bagaimana paragraf itu dikatakan benar? Mari kita simak secara seksama pembahasan berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari paragraf. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit buah pikiran untuk mendukung buah pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran yang diungkapkan dalam seluruh tulisan. Saya ingin menambahkan, ketika membaca sebuah tulisan atau artikel, makalah, atau buku, kita melihat kenyataan bahwa tulisan-tulisan itu terbagi dalam kelompok-kelompok kalimat. Tiap kelompok kalimat itu ditandai dengan garis biru yang ditulis agak menjorok ke dalam, sekitar 4 atau 5 karakter. Bila kita amati lebih teliti, ternyata kalimat-kalimat yang tergabung dalam sebuah kelompok itu saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit buah pikiran yang sejalan dengan buah pikiran seluruh tulisan. Kelompok kalimat seperti itu dinamakan paragraf. Nah, setelah tadi sudah dijelaskan dari pengertian paragraf, sekarang ada yang namanya struktur paragraf. Struktur paragraf ini memiliki 7 kemungkinan, tetapi umumnya kalimat topik atau kalimat utama ditempatkan di depan sendiri atau di belakang sendiri. Nah, selain dari kalimat topik atau kalimat utama, ada kalimat penegas. Kalimat topik atau kalimat utama yang ditempatkan di depan paragraf ini biasanya disebut dengan paragraf deduktif. Nah, sebaliknya, jika ditempatkan di bagian paling belakang, paragrafnya disebut paragraf induktif. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Reza Amelia dan juga Rafadi mengenai arti dan struktur dari paragraf. Kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur paragraf. Agar paragraf menjadi sistematis dan logis, tentunya diperlukan unsur pendukung. Yang pertama adalah gagasan utama. Gagasan utama itu terletak di kalimat utama. Gagasan utama ini juga tentunya harus saling terhubung agar menciptakan sebuah karangan yang baik. Dan yang kedua ada kalimat penjelas yang merupakan pengembangan dari gagasan utama itu. Maka dari itu paragraf minimal terdiri dari 2 kalimat. Selain 2 hal tadi, dalam unsur paragraf, ada lagi topik dan juga konjungsi. Nah, topik ini dalam unsur merupakan inti atau jantung dari sebuah paragraf. Yang mana kalau nggak ada topik, nggak mungkin tercipta yang namanya sebuah paragraf. Terus selanjutnya, konjungsi. Konjungsi itu merupakan kalimat penghubung. Kalimat penghubung yang umumnya ada dalam paragraf. Dan juga lebih memudahkan gitu dalam pembuatan paragraf jika di dalamnya ada konjungsi ini. Ya, sekian. Ada pula syarat-syarat dari paragraf, yaitu pertama ada kesatuan. Satuan adalah sebuah paragraf hanya mengandung satu gagasan utama yang diikuti oleh beberapa gagasan pengembang, yang berarti setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau satu gagasan. Oleh karena itu, setiap kalimat yang membentuk paragraf harus ditata secara cermat agar tidak ada satu kalimat pun yang menyimpang dari gagasan utama paragraf tersebut. Yang kedua ada kepaduan. Kepaduan adalah
Sebuah paragraf yang padu dapat dicapai jika jalinan kalimat-kalimatnya terangkai secara baik. Sebab suatu paragraf bukanlah sekumpulan kalimat yang berdiri sendiri terlepas dari gagasan pokoknya. Saya ingin menambahkan dari syarat-syarat paragraf, yaitu satu lagi ada kelengkapan. Yang dimaksud lengkap adalah kalimat utamanya akan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelasan yang menjelaskan kalimat utama tersebut. Nah, dikatakan tidak lengkap jika kalimat utamanya itu tidak jelas atau kalimat penjelasnya terjadi pengulangan di sana. Jadi tidak jelas gitu. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengembangan paragraf. Teknik pengembangan paragraf adalah suatu paragraf yang menghendaki adanya pengembangan atau perluasan kalimat utama. Nah, dalam teknik pengembangan paragraf ini ada beberapa cara. Pada umumnya ada beberapa cara. Yang pertama ada cara definisi. Cara definisi adalah pengembangan paragraf melalui pengungkapan, penjelasan, atau pengertian dari suatu masalah yang dibicarakan. Terus yang kedua ada yang namanya cara analogi. Cara analogi nih bentuk pengungkapan suatu objek yang dijelaskan dengan objek yang lain yang memiliki suatu kesamaan atau kemiripan. Terus yang ketiga ada cara contoh-contoh. Yang mana dalam pembuatan paragraf kita bisa menyertai contoh-contoh agar paragraf yang kita buat lebih gampang dipahami oleh pembaca atau oleh si penulis sendiri. Terus yang keempat ada cara sebab akibat. Pengembangan paragraf melalui cara ini dapat dilakukan dengan menyajikan sebab sebagai gagasan penjelas atau sebaliknya. Nah, selanjutnya ada yang kelima ini ada cara perbandingan. Cara perbandingan ini merupakan pengembangan paragraf yang dilakukan dengan membandingkan guna memperjelas suatu paparan. Biasanya kata-kata yang digunakan itu seperti serupa dengan, seperti halnya, demikian juga, sama dengan, sejalan, akan tetapi, sedangkan, dan sementara. Yang keenam ini ada cara pertentangan. Cara pertentangan yaitu cara pengembangan paragraf yang biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan seperti berbeda dengan, bertentangan dengan, sedangkan, lain halnya, dan akan tetapi. Terus selanjutnya yang terakhir ada cara klasifikasi. Cara ini merupakan pengembangan paragraf melalui pengelompokan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Contohnya itu digolongkan menjadi, terbagi menjadi, dan mengklasifikasikan. Lanjut. Yang Terakhir ada jenis-jenis paragraf. Saya akan menjelaskan kalau jenis-jenis paragraf itu terbagi karena pola penalaran. Yang pertama itu ada deduktif, lalu induktif, ineratif, campuran, dan satu lagi ada ide pokok menyebar. Apa itu deduktif? Yang pertama deduktif itu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Dia bersifat deduksi dan pengembangannya itu dari khusus ke umum. Lalu yang kedua ada induktif. Induktif itu dia kalimat utamanya berada di akhir paragraf, bersifat induksi dan pola pengembangannya dari umum ke khusus. Yang ketiga ada ineratif. Ineratif itu kalimat utamanya berada di tengah-tengah paragraf. Pola pengembangannya dia dari umum lalu khusus di ide pokoknya itu yang di tengah, lalu ke umum lagi. Lalu yang keempat ada campuran. Campuran itu gabungan dari deduktif dan induktif. Jadi kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Dan yang terakhir ada ide pokok menyebar. Itu dia tidak memiliki kalimat utama dan kalimat utamanya itu nggak nampak gitu, terus kayak tersirat di paragrafnya sendiri.
di dalam kalimat-kalimat penjelas yang lain. Baik, selain dibagi berdasarkan pola penalaran, paragraf juga dibagi menjadi 5 berdasarkan isinya. Yang pertama ada paragraf deskripsi. Singkatnya ialah paragraf tersebut menggambarkan suatu objek agar pembaca juga bisa melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan. Kemudian yang kedua ada paragraf narasi yang menceritakan sebuah kejadian. Di situ biasanya ada alur, ada tokoh, konflik, dan juga latar yang biasanya kita temui di cerita novel. Dan yang ketiga ada paragraf eksposisi yang berisikan tentang pendapat. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada para pembaca. Dan selanjutnya ada paragraf argumentasi, itu bertujuan untuk menyampaikan ide yang tentunya sesuai bukti dan juga faktanya. Dan yang terakhir adalah paragraf persuasi. Paragraf tersebut berisi ajakan untuk mempengaruhi para pembacanya. Nah, kenapa kita perlu belajar paragraf? Agar tercipta generasi yang berbahasa yang baik dan benar, dan juga agar menimbulkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia, agar tetap terjaga meskipun perkembangan zaman dan bahasa tidak dapat dihindarkan. Jadi cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.